Udah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Colon Drug Target System yang akan saya bacakan. Sistem penghantaran obat tertarget, salah satu jenis penghantaran obat tertarget adalah kolon. Sistem penghantaran obat tertarget berarti melepaskan obat secara selektif pada target aksi yang diinginkan. Kolon merupakan salah satu bagian dari usus besar pada sistem pencernaan yang disebut juga bagian terakhir dari gastrointestinal. Colon targeting system adalah sistem penghantaran obat yang bertujuan menghantarkan obat menuju daerah kolon dari saluran gastrointestinal untuk mengobati suatu penyakit yang terlokalisasi di daerah tersebut. Mekanismenya, gambar di atas ini menjelaskan desain obat electrospun medicated select non-fiber for colon target drug delivery. Spinneret concentris digunakan sebagai tempat untuk memanipulasi dua cairan dari proses electrospinning. Sheet solvent 1 akan membantu proses pemutaran memperbaiki masalah yang berhubungan dengan penyumbatan spinneret dan menghasilkan nanofiber yang lebih sempit. Pada sistem ini, formula dikembangkan dalam bentuk kapsul penyumbat diletakkan pada kapsul pengontrol pelepasan obat. Swivel hydrogel digunakan sebagai segel isi obat kapsul dapat mengembang ketika kontak dengan cairan di solusi dan setelah lag time. Penyumbat akan terdorong dari kapsul dan obat akan dilepaskan. Polimer seperti polimetil metilakrilit dan polivinil asid digunakan sebagai penyumbat. Lag time dikontrol oleh panjang dan batas titik temu penyumbat pada kapsul. Sistem penghantaran obat dikontrol dengan tekanan yang terkendali. Proses pencernaan dalam saluran pencernaan melibatkan aktivitas kontraktil dari perut dan gerakan peristaltik. Kontraktilitas penggerak lambung mengarah ke pencernaan atau pemecahan partikel yang lebih besar ke yang lebih kecil, yang kemudian ditransfer ke usus. Gelombang peristaltik yang kuat di usus besar berdurasi pendek, terjadi banyak 3-4 kali sehari, namun dapat meningkatkan tekanan luminal dalam usus besar. Peningkatan tekanan luminal ini adalah kunci dalam pengembangan sistem pengantaran obat terkontrol. Tekanan luminal dihasilkan dari gerak peristaltik yang lebih tinggi di usus besar dibandingkan di usus kecil karena perbedaan viskositas. Selanjutnya akan dilanjut oleh Era.
Baik, akan saya lanjut. Sistem penghantaran osmotik terkendali. Kapsul gelatin keras yang larut dalam pH usus kecil membuat air masuk ke unit, sehingga menyebabkan pembengkakan dan obat dipaksa keluar. Terdapat sebanyak 5-6 unit dalam kapsul, dan setiap unit dikelilingi oleh lapisan enterik impermeable yang mencegah air masuk ke lingkungan asam lambung. Namun, lapisan ini larut dan air masuk begitu kapsul memasuki pH usus kecil yang lebih tinggi. Di dalam lapisan enterik, ada membran semi-permeabel yang meliputi kompartemen pendorong osmotik serta kompartemen obat. Air menyebabkan kompartemen pendorong membengkak dan membuat gel di kompartemen obat yang dipaksa keluar dari lubang melalui membran di sebelah kompartemen obat. Laju aliran obat tergantung pada laju masuknya air. Untuk mencegah pelepasan obat di usus kecil, sistem ini juga dapat dirancang sedemikian rupa, sehingga ada jeda waktu antara ketika lapisan enterik larut dan obat dilepaskan. Sistem pengiriman biodegradable khusus kolon. Polimer yang digunakan dalam pengembangan CDDS dapat dimodifikasi secara kimia, dan modifikasi ini dapat mempengaruhi tingkat degradasi enzimatik yang dapat digunakan untuk melapisi molekul obat seperti peptida untuk melindunginya dari degradasi oleh peptidase di lambung dan usus kecil, sementara masih memungkinkan pelepasan obat di usus besar. Sistem berbasis matriks. Memasukkan obat dalam matriks polimer juga bisa digunakan untuk menjebaknya dan melepaskannya dalam usus besar. Matriks ini bisa peka terhadap pH atau dapat terurai secara hayati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Anggren. Sistem tim rilis, formulasi yang dirilis berdasarkan waktu didasarkan pada obat yang dilepaskan di usus besar setelah diketahui bervariasi antara 3 dan 4 jam. Waktu pengosongan lambung tidak konsisten antara individu dan juga berfluktuasi tergantung pada asupan makanan. Selain itu, penyakit yang berhubungan dengan usus besar seperti sindrom iritasi usus dan kolitis ulcerativa dapat mempengaruhi waktu transit melalui usus besar. Sistem biodesif memungkinkan formulasi untuk tetap berhubungan dalam satu organ. Dalam hal ini, usus besar untuk jangka waktu yang lama untuk membantu obat-obatan yang tidak dapat diserap dengan baik untuk diserap. Beberapa polimer yang telah dieksplorasi sebagai komponen biodesif untuk sistem ini termaksud polikarbofil, poliuretan, dan polietilena oksida. Sistem multiparkulat memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem unit tunggal, dan penelitian telah menunjukkan bahwa mereka dapat mencapai usus besar lebih cepat karena mereka melewati saluran GI lebih mudah. Mikrosfer adalah salah satu contoh sistem multipartikulat yang dapat diisi dengan obat untuk pengiriman kolon. Mikrosfer yang disiapkan menggunakan komponen yang dapat terurai secara hayati dapat diambil oleh makrofag. Kolon target by coating memasukkan obat dalam polimer sensitif pH memungkinkan pelepasan tertunda dengan melindungi bahan aktif dari pH asam lambung dan usus kecil proksimal. Polimer ini kemudian terurai dalam pH yang lebih mendasar dari terminal ileum, sehingga memberikan pengiriman obat yang ditargetkan ke usus besar. Fluktuasi pH di sepanjang jet dapat menyebabkan formulasi larut awal di usus kecil. Polimer yang larut dalam enterik tahap terhadap disolusi dalam lingkungan asam lambung, tetapi dapat larut pada nilai pH usus lebih tinggi. Kelebihan kolon targeting dapat mengurangi efek
samping dari pengobatan penyakit bebas kolon seperti ulceratif colitis, kanker kolorektal, mengurangi metabolisme fosfat dari obat-obat steroid, menunda pelepasan obat untuk mengobati penyakit angina, reumatoid, artritis, dan asma, mengurangi iritasi lambung yang disebabkan oleh penggunaan obat oral, meningkat kepatuhan pasien, mengurangi frekuensi dosis sehingga meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adele. Selanjutnya, kelemahan kolon targeting. Yang pertama, sulit untuk mengakses obat sampai kolon. Yang kedua, cairan terdapat di kolon sedikit dan viskositasnya lebih tinggi daripada saluran gastrointestinal bagian atas. Yang ketiga, luas permukaan pada kolon kecil dan tinggi viskositas kolon menyebabkan transport obat menjadi terbatas untuk mencapai sistemik. Yang keempat, adanya mikroflora di dalam usus besar dapat mempengaruhi degradasi obat dan bioavailabilitas obat dapat menurun karena obat dapat memberikan dengan residu makanan, berikatan dengan residu makanan, sekresi usus, lendir, atau feses. Yang selanjutnya, colon drug delivery system yang dipicu dengan mikroba. Sistem pengantaran obat tertarget kolon dapat juga dipicu dengan mikroba. Berbagai mikroba yang terdapat dalam kolon yaitu Bacteroides, Bifidobacteria, Eubacteria, Clostridia, Enterococci, dan Ruminococcus. Mikroba ini bergantung pada fermentasi bahan yang tidak terdigesti di usus halus untuk energi yang dibutuhkan. Mikroba ini melakukan fermentasi dengan memproduksi enzim dalam jumlah besar seperti glucuronidase, silosidase, galaktosidase, nitroduktase, diaminase, urea dehidrosilase. Enzim yang biodegradable ini mampu untuk mendegradasi polimer yang digunakan untuk sistem pengantaran obat di kolon. Prodrug merupakan pendekatan utama dari sistem pengantaran obat yang dipicu oleh mikroba, di mana pelepasan obat dari formula dipicu oleh keberadaan mikroflora pada usus. Prodrug disiapkan dengan menghubungkan obat aktif dengan molekul setengah hidrofobik seperti asam amino, asam glukuronat, glukosa, selulosa, dan lainnya. Prodrug dapat terhidrolisis dengan adanya enzim yang dilepaskan oleh mikroba. Prodrug yang terbentuk akan berikatan dan menghasilkan bentuk senyawa kimia baru yang khas, dan dibutuhkan banyak evaluasi sebelum menggunakannya sebagai karir atau pembawa. Sistem pengantaran berbasis polisakarida seperti guargum, santangum, sitosan, alhidrat, dan lainnya juga digunakan pada sistem penghantaran tertarget. Berikutnya pada tabel dapat kita lihat kelas disakarida, contohnya laktosa dan maltosa. Kelas oligosakarida, contohnya cyclodextrins, lactulosa, rafinosa, raftiosa. Dan selanjutnya kelas polisakarida, contohnya alginat, amilosa, selulosa, sitosan, strat, kondroitin, sulfat, pektin, tantanum, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Francis. Contoh obat dengan colon drug delivery system. Formulasi bergantung waktu atau line dependent dirancang untuk menahan pelepasan obat dalam lambung dengan fase non-disintegrasi atau fase keterlambatan atau low fase. Tambahan yang termasuk dalam formulasi atau yang sama dengan waktu transit usus kecil, dan pelepasan obat terjadi di kolon. Contoh dari sistem ini adalah pulsin cup. Kapsul ini sendiri dari bagian non-disintegrasi yang memiliki penutup salut enterik.
tutup berlapis enterik larut dalam usus kecil dan hidrogel flux, mengembang atau swell untuk menciptakan fase jeda. Sumbatan ini mengeluarkan swelling atau bengkakan dan melepaskan obat dari kapsul. Namun, pembuatan sistem ini dalam skala besar membutuhkan banyak pembaruan teknologi dan keterampilan. Ada pula contoh lain dari sistem ini yaitu ATP tablet. Obat jenis ini terdiri dari komponen obat yang mengandung tablet inti atau fungsi pelepasan cepat, lapisan polimer hidrofobik yang dapat membengkak atau tekan hidroksi profil selulosa layer atau HTC, fungsi pelepasan waktu, dan pelapis enterik atau fungsi tahan asam. Ada satu jurnal yang kami dapat dengan judul Pengembangan dan Evaluasi Sistem Pemberian Obat Secara Nesis Besar dengan menggunakan polisakarida alami atau polimer. Abstrak, usus besar sedang diselidiki secara ekstensif sebagai tempat pengiriman obat. Penelitian ini berisi perbandingan polimer pelapis enterik biasa, yaitu santan gum, guar gum, sitosan, dan etil selulosa sebagai pembawa untuk pemberian obat khusus usus besar. Tablet suksinat metoprolol berbasis laktosa disiapkan. Ini dilapisi dengan salah satu polimer penyalur dengan ketebalan lapisan yang bervariasi. Tablet dibuat dengan menggunakan polisakarida atau polimer sintetik sebagai pengikat. Ini termasuk santan gum, guar gum, sitosan, dan etil selulosa. Metoprolol suksinat digunakan sebagai obat model. Tablet yang telah disiapkan dilapisi enterik dengan Colicoat MAE 100 DP untuk memberikan perlindungan pada lambung. Tablet bersalut diuji secara in vitro untuk kesesuaiannya sebagai sistem penghantaran obat khusus usus besar. Studi pelepasan obat dilakukan di lingkungan perut simulasi dengan pH 1,2 selama 2 jam, diikuti dengan usus kecil pada pH 6,8. Data pelarutan yang diperoleh dari tablet menunjukkan bahwa laju pelarutan tablet tergantung pada jenis dan konsentrasi polisakarida yang digunakan sebagai pengikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tablet salut enterik yang mengandung pitosan 3% hanya menunjukkan 12,5% pelepasan obat dalam 5 jam pertama, yang merupakan waktu transit gastrointestinal bagian atas biasa. Sedangkan tablet yang dibuat dengan menggunakan guar gum sebagai pengikat tidak dapat melindungi pelepasan obat dalam kondisi serupa. Sediaan dengan getah santan sebagai pengikat membentuk formulasi pelepasan tergantung waktu. Ketika digunakan dalam konsentrasi 5,92% dalam tablet, 28% pelepasan obat diamati pada kondisi saluran pencernaan bagian atas yang biasa. Ditemukan juga bahwa sediaan salut enterik yang diformulasikan dengan 8,88% Colicoat MAE 100 DP sebagai pengikat dapat digunakan untuk membawa molekul obat yang tidak larut dalam air. Studi di atas menunjukkan bahwa sitosan dapat berhasil digunakan sebagai pengikat untuk penargetan usus besar obat yang tidak larut dalam air daripada jaminan bila digunakan dalam konsentrasi yang sama. Selain itu, formulasi yang dikembangkan dengan sitosan dan Colicoat MAE 100 DP akan sangat spesifik lokasi karena pelepasan obat akan berada pada kecepatan terhambat sampai degradasi mikroba atau pelarutan polimer terjadi di usus besar. Pendahuluan. Pemberian obat kolon menjadi semakin penting tidak hanya untuk pengiriman obat untuk pengobatan penyakit lokal usus besar seperti sindrom iritasi usus besar, penyakit radang usus termasuk penyakit Crohn dan colitis ulcerativa, tetapi juga untuk potensinya untuk pengiriman protein dan pestisida terapeutik seperti insulin. Sistem salut enterik, meskipun paling umum digunakan untuk sistem penghantaran obat kolon, tidak memungkinkan pelepasan obat yang dapat direproduksi. Kerugian dari sistem ini adalah perbedaan pH antara usus kecil dan usus besar tidak terlalu mencolok. Untuk meningkatkan spesifisitas pelepasan obat, beberapa jenis polisakarida netral misalnya pektin, santan gum, sitosan, dextran, guar gum, dan insulin dapat digunakan untuk membuat sistem pengiriman yang dikendalikan secara enzimatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nelly.
Baiklah, selanjutnya bahan metode. Persiapan tablet. Excipient yang digunakan selama pembuatan tablet matriks adalah Avicia pH 112, laktosa yang dapat dikompres langsung, selulosa, mikrokristalin, magnesium stearat, dan talkum. Larutan pengikat dari berbagai polisakarida alam telah disiapkan sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Butiran yang dibuat menggunakan bahan aktif dikeringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Persiapan granul, semua bahan bubuk ditimbang, dicampur, digranulasi dengan larutan pengikat yang disiapkan seperti di atas. Granul yang disiapkan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu antara 30 dan 40 derajat Celcius lumas dan disimpan untuk pembuatan tablet. Persiapan tablet inti. Tablet dengan berat 200 mg mengandung 100 mg metoprolol suksinat ditinju satu persatu pada mesin tablet pukulan putar menggunakan tipun cekulat yang disiapkan, yaitu keseragaman, kandungan, kekerasan, kerapuhan, disintegrasi, dan lain-lain. Lapisan tablet inti. Tiap bat tablet dilapisi dengan larutan kolisokoat MAE 100 dp 12,5% W/P menggunakan peralatan pan counting PEG 400 atau 1,25% W/W digunakan sebagai plasticizer. Studi pembengkakan. Tablet yang tidak dilapisi yang mengandung santan gum dan anggur gum sebagai pengikat dalam berbagai konsentrasi menjadi sasaran studi pembengkakan 14,5 pada suhu 370 Celcius dan pada pH 6,8 menggunakan baper yang sama digunakan studi disolusi. Studi pelepasan obat. Uji disolusi dilakukan dalam peralatan USP pada 75 rpm dan suhu 370 Celcius. Studi pelepasan obat awal dilakukan dalam 700 ml HCl 0,1 N selama 2 jam. Kemudian ditambahkan 250 ml trisodium fosfat 0,2 M ke dalam media pelarut dan pH diatur menjadi 6,8. Hasil dan pembahasan. Waktu transit normal dalam perut adalah 2 jam. Meskipun ini dapat bervariasi, waktu transit di usus harus relatif konstan 3 jam. Jadi setelah pengosongan lambung, pelepasan obat dari bentuk sediaan harus dihambat selama transit melalui usus kecil atau 3 jam. Untuk mengatasi variasi waktu transit lambung, tablet disiapkan dilapisi enterik. Ketika pH diubah menjadi 6,8, lapisan enterik dilarutkan dan laju pelepasan obat selanjutnya tergantung pada jenis konsentrasi pengikat yang digunakan dalam tablet. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Boy. Gum santan sebagai pengikat. Pertama, menunjukkan bahwa tablet XG tidak menunjukkan pelepasan obat selama 2 jam. Awal di media asam karena lapisan enterik, tetapi ketika pH diubah menjadi 6,8 pelepasan obat dimulai, tetapi ditemukan pada tingkat yang terbelakang. Kemudian peningkatan konsentrasi santan gum menjadi 5,92%. Meskipun pada awalnya pelepasan obat sedang, tetapi ini diikuti oleh pelepasan obat yang cepat dan hampir 100% obat dilepaskan dalam 18 jam. Kemudian guargam sebagai pengikat. Tablet GG menunjukkan pelepasan obat yang agak cepat setelah jam kedua pelarutan, menunjukkan bahwa saat lapisan enterik larut, santan gam yang digunakan sebagai pengikat tidak dapat secara efektif menghambat pelepasan obat.
Kitosan sebagai pengikat. Obat lengkap dilepaskan dari tablet sekitar 20 jam setelah peningkatan konsentrasi pengikat dalam tablet gigi. Peningkatan indeks pembengkakan dia mati meskipun pelepasan obat tidak banyak terpengaruh dan tidak ada jeda waktu optimal yang dicapai seperti yang diperlukan untuk memotong pelepasan obat di bagian atas gigi. Persen pelepasan obat pada 5 jam dikurangi menjadi 13% pada tablet C4 dan selanjutnya menjadi 11% pada tablet CH5. Jumlah total obat yang dilepaskan dari tablet CH3, CH4, dan CH5 adalah sekitar 73%, 61%, dan 49%, masing-masing selama 24 jam. Berikutnya, etil selulosa sebagai pengikat. Konsentrasi 2,96% atau dalam tablet EC5 tidak mampu melindungi pelepasan obat dari tablet dan peningkatan pelepasan obat dia mati dalam 1 jam berikutnya. Dan 83% pelepasan setelah meningkatkan konsentrasi bahan pengikat, penurunan laju pelepasan obat ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa setelah pengeringan butiran, film dibentuk oleh pengikat di atas butiran 23,24. Ketebalan film tergantung pada konsentrasi bahan pengikat yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tera. Kesimpulan, penggunaan 5,92% getah kantan sebagai pengikat dalam memformulasi formulasi pelepasan terkendali waktu yang dapat membawa obat dengan presentasi tinggi ke bagian distal usus besar. Sistem yang diformulasikan menggunakan kitosan sebagai pengikat tampaknya sangat spesifik di lokasi, karena pelepasan sebagian besar obat hanya setelah dipecah oleh mikroflora bakteri di usus besar. Formulasi ini dapat bertindak sebagai sistem penghantaran obat khusus untuk usus besar dengan menggunakan kitosan 2,9. Baik, saya lanjut. Formulasi ini dapat bertindak sebagai sistem penghantaran obat khusus usus besar dengan menggunakan kitosan 2,96% sebagai pengikat. Keuntungan tambahan dari sistem ini adalah bahwa mereka dapat diformulasikan dengan mudah dengan metode praktis yang andal, menggunakan teknik tablet dan pelatihan biasa. Sistem yang diformulasikan menggunakan hingga 2,96% guargum tidak dapat membawa obat ke usus besar dan ditemukan melepaskan diri pada jam-jam awal pemberiannya. Sistem yang diformulasikan dengan 8,88% etil selulosa sebagai pengikat dapat digunakan untuk mengantarkan obat yang larut dalam air ke lokasi, khususnya usus besar pada gangguan kronologis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.